Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Sobi, saudara-saudara Taji Api, di mana saja rekan-rekan berada dan saudara-saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sejahtera. Pada hari ini cuaca mendung, yang awalnya tadi kita jemur ayam, tiba-tiba cuacanya jadi mendung, tidak apa-apa. Kita pastikan saja ini turun hujan atau tidak, jadi kita sambil ngobrol-ngobrol. Sebenarnya apa yang membuat Taji Apipam sangat concern dan tertarik sekali untuk berternak ayam hutan merah Sumatera. Jawabannya simpel cuma satu, yaitu murah meriah. Kenapa kami bilang demikian? Karena yaitu tadi kawan-kawan, kondisi operasional sebuah kandang itu sangat menentukan sekali apakah ternak itu akan membawa kerugian atau membawa keuntungan atau hanya impas saja. Kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya bagaimana hobi kita atau kesenangan kita bisa berjalan. Tetapi disinilah letak serunya kawan-kawan. Jika kita tidak mensiasati dan memperhatikan itu, bisa-bisa kita rugi atau boncos. Tentu kami tidak mau dalam kondisi seperti itu. Karena apa? Karena kami sangat-sangat menyadari keuangan kami sangat terbatas. Jadi pada akhirnya kami ternak ayam hutan merah Sumatera dengan segala suka dukanya, tetapi lebih banyak sukanya. Karena apa? Karena itu tadi kawan-kawan, murah, operasionalnya sangat murah sekali. Jadi kita ngobrol sambil lihat ayam-ayamnya. Jadi beginilah kondisinya kawan-kawan ya. Seperti yang kawan-kawan bisa lihat, bagaimana ayam hutan merah Sumatera yang kita umbar itu kecenderungannya memang senang mencari makanan di alam. Jadi ini yang membuat biaya operasional di kandang Taji Api lebih murah. Ini ada jagung juga. Ini kita beli 2 liter ya. Itu bisa tahan sampai 2 bulan lebih. Karena apa? Karena jagung tadi itu hanya kita gunakan untuk makanan ketika ayam berada di kandang. Tetapi untuk kondisi ayam yang sudah kita umbar seperti ini, ayamnya lebih banyak mencari makanan di alam, mulai dari memakan daun-daun muda, memakan buah rumput, memakan sisa masakan. Tentu hal yang seperti inilah yang diinginkan oleh ayam hutan merah Sumatera, kawan-kawan. Jadi inilah yang membuat akhirnya biaya operasional di kandang kami jauh lebih murah. Kondisi alami, kondisi di mana ayamnya bisa mencari makanan sesuai dengan keinginannya, inilah yang membuat semuanya menjadi lebih ringan. Saya tidak mengatakan kalau memang tidak ada modal sama sekali ya untuk makan. Tetap ada, tetapi tidak banyak. Kalaupun banyak juga, ya itu lama sekali untuk dihabiskan. Karena kecenderungannya seperti yang kita lihat, ayam-ayam ini lebih banyak memakan makanan yang ada di alam. Kalau kami perhatikan, ya serangga, rumput, dan buah rumput itu yang paling banyak dikonsumsi. Kadang-kadang kalau kita lihat juga ada beberapa ayam yang makan di tempat buangan sampah. Memang kami sengaja itu, karena memang sampah yang kami buang itu sisa makanan, bisa jadi kulit bekas kupasan buah atau sisa sayur yang sudah tidak termakan lagi. Itu biasanya di situ ayam-ayamnya makan. Tetapi secara alami memang ayamnya senang seperti ini ya. Banyak sekali sebenarnya mengumbar manfaat dari mengumbar ayam seperti ini, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat memang dominan sekali untuk ayamnya memakan buah rumput ya. Saya juga tidak mengerti kenapa demikian. Kalau di alamnya, di perkebunan sawit, ayamnya itu banyak memakan buah sawit atau brondolan sawit yang jatuh. Selain itu juga untuk kebiasaan dari ayam ini ya ngoreh tanah ya, kalau bahasa kita ya, ceker-ceker tanah. Kita tidak tahu mereka sebenarnya makan apa di tanah, tetapi itulah yang mereka suka. Manfaat dari ayam yang diumbar seperti ini sebenarnya baik sekali, mengingat tingkat stresnya tinggi. Jadi kalau untuk diumbar ayamnya, saya yakin dan percaya itu tidak stres sama sekali. Ayamnya juga
tidak terintimidasi oleh suara-suara ayam lain. Berbeda halnya dengan yang kita ikat kawan-kawan ya. Memang itu sengaja kita ikat dan kita jemur seperti itu. Sama posisinya. Mereka hanya kebagian jagung kalau mereka ada di kandang. Tetapi ketika sedang dijemur seperti itu, ayamnya tidak kita kasih jagung biar mereka mencari apa yang mereka suka. Jadi kawan-kawan, kita di Taji Api sebenarnya mensiasati bagaimana hobi kita jalan, tetapi keuangan kita juga bisa normal ya kawan-kawan. Karena yang kita inginkan adalah bagaimana hobi kita menuntun kita kepada kesenangan, menuntun kita kepada sebuah untung, dan tidak menuntun kita kepada kehancuran. Karena seperti video kami yang sudah-sudah, kalau kami tidak tahu diri pada kondisi ini, ya mungkin operasionalnya lebih besar daripada uang masuknya ya. Kalau kita mau cerita jual ayam, ya berapa sih lakunya? Katakanlah lakunya tinggi, berapa banyak sih yang laku kan seperti itu. Nah, karena kita mempertimbangkan hal itulah akhirnya kita memposisikan diri untuk konsisten ternak ayam hutan merah Sumatera agar keuangan kita tetap stabil. Hobi kita dapat, keuangan kita juga aman, dan persahabatan kita juga bagus ya, karena di komunitas juga banyak yang menyukai ayam jenis ini. Karena memang ayam jenis ini hanya dipelihara oleh orang-orang tertentu saja. Penikmat ayam hutan merah Sumatera ini ada, tetapi tidak banyak, karena memang yang dikejar itu adalah suara kokok dan kondisi pikat yang bertarung untuk menjerat ayam hutan merah Sumatera. Kondisi pikat kita lakukan sedikit berbeda. Seperti yang kawan-kawan bisa lihat, pikatnya kita ikat, kita jemur, dan kita pastikan ayamnya mendapat suplai makanan dengan baik di alam. Karena yang kita tahu ayam itu butuh mineral, ayam itu butuh kalsium, dan mungkin memang di alam lah bisa didapatkan. Ya kita yang di kandang bisa saja kita beli yang buatan pabrik ya, tetapi akan berbeda ceritanya. Itu yang kami maksud dengan bagaimana kita membuat ayamnya itu betah, tetapi operasional kita tetap ringan. Di situ kawan-kawan bisa lihat ya, ada lubang kecil. Kami suka membuang sisa makanan, membuang kulit buah, terus sayuran juga yang tidak kita ambil untuk dimakan, akhirnya kita distribusikan dan memang untuk dinikmati oleh ayam. Inilah kunci bagaimana kami bisa membuat ayam selalu sehat. Ini ayamnya sedang kipu ya, sedang kipu, mandi pasir, dan kondisi ternak yang sehat tentu akan baik juga buat peternak. Karena apa? Karena menekan biaya operasional. Mengingat sakit pada ayam itu endingnya biasanya kematian ya. Kalaupun ada yang sembuh, tidak banyak. Pada akhirnya menjaga kesehatan lebih baik daripada mengobati. Kita kembali lagi ke konteks. Jadi memang ada dua sistematika untuk ternak kita ya. Ada yang memang kita ikat karena memang tujuan dan fungsinya untuk melatih ayam jinak, untuk melatih ayam bisa memancing ayam hutan merah Sumatera ori yang berada di hutan bisa mendekat untuk kemudian terjerat. Dan yang tadi yang di awal kita umbar saja karena proses yang kita inginkan adalah bagaimana ayam bisa berkembang dengan baik tanpa ada rasa stres. Jadi begitu kawan-kawan. Sekali lagi kami hanya menceritakan siasat kami, menceritakan bagaimana kami di Taji Api menekan biaya operasional kandang sehingga hobi dan kesenangan kami berternak ini tetap bisa berlanjut walaupun kondisi pasar atau permintaan terhadap ayam hutan merah Sumatera sedang menurun. Kira-kira begitu ya. Tapi kami di Taji Api tetap bisa berproduksi, tetap bisa menekan biaya operasional,
tetap bisa stabil juga. Mungkin itu saja obrolan kita pada hari ini kawan-kawan. Salam untuk keluarga, salam hangat membara dari kami Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.